Pemirsa, pada tanggal 2 Maret 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2004, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara uji materil terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mas Eko, serius banget? Mas Aldi, ini sedang membaca putusan perkara Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota legislatif. Wah, pasti menarik dong Mas. Ini kan salah satu masterpiece-nya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan putusan ini, mereka yang dulu menjadi bagian dari partai terlarang, seperti Partai Komunis Indonesia, itu bisa ikut pemilu dan bisa dicalonkan dalam pemilu. Iya, apalagi sekarang sudah banyak masyarakat umum yang mengajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi terhadap berbagai pasal dalam undang-undang. Yang menurut saya memang perlu ditinjau keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Benar, ini salah satu tugas pokok Mahkamah Konstitusi. Meninjau ulang apakah undang-undang baik secara formil maupun material itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dia sesuai, maka dikatakan memenuhi konstitusionalitasnya. Tapi kalau bertentangan, Mahkamah Konstitusi akan mengatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional. Jadi saya pikir memang peran Mahkamah Konstitusi ke depan akan semakin besar untuk menjaga konstitusi kita ya. Oh ya jelas Mas, dan itu harus dilakukan karena tidak tertutup kemungkinan ada lobby-lobby politik, ada deal politik yang merugikan kepentingan orang banyak dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, segala kejanggalan, kekeliruan di proses legislasi bisa diperbaiki di Mahkamah Konstitusi. Oh ya Mas, kita kembali fokus ke putusan uji materil atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 ini. Salah satu putusan terpentingnya adalah mengembalikan hak politik para mantan anggota partai terlarang, seperti Partai Komunis Indonesia. Adakah kira-kira kasus yang berkaitan dengan pelarangan itu, Mas? Oh pasti ada Mas. Jadi putusan ini salah satu substansinya melarang bekas tahanan politik yang pernah terlibat dalam partai terlarang untuk ikut pemilihan umum calon anggota legislatif. Ini kalau saya tidak salah diajukan oleh calon anggota legislatif dari Kutowarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Artinya keputusan ini merespon apa yang terjadi dalam praktek demokrasi di Indonesia. Betul, karena hak konstitusionalnya dirugikan dengan kehadiran undang-undang yang melarang calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik terlarang itu. Berarti putusan ini sangat penting bagi pengembangan demokrasi kita ya, jelas, pada masa yang akan datang. Jelas, karena orang tidak boleh diskriminasi karena latar belakang politiknya. Nama Sutarko Hadiwatsono. Awalnya saya mendaftarkan sebagai caleg dan saya mendapatkan nomor urut 1 di DP 6 Kabupaten Purworejo. Waktu itu saya didatangi oleh Ketua DPC atas saran dari KPU saya supaya mengundurkan diri. Saya tanya salah saya apa? Katanya begini, kalau memang saya ditolak, saya minta secara tertulis. Ternyata tanpa konfirmasi dan saya tidak pernah dipanggil, tidak pernah ditanya, dari KPU sudah melakukan pencoretan saya. Berdasarkan dari surat rahasia dari Kodim dan berdasarkan dari seorang Ibtu Jatmiko bahwa saya terlibat partai terlarang. Tapi dengan bukti-bukti yang sudah ada dari putusan pengadilan, saya bersih. Maka dengan ini saya juga merasa heran kalau saya masih disangkut pautkan dengan
berantara. Oh iya, sampai ketemu besok siang ya, oke? Mantap ya kayak iya kan mau jadi caleg dia. Iya, setuju enggak? Ya enggak setuju lah. Iya. Hidungnya apa? Gedang. Teh mana satu ya? Kita di caleg dia. Iya, bahaya. Haji, itu jadi gak harus makan. Iya, kamu nih. Bagiku, hidup ini terasa menjadi tak adil. Dugaan tentang sisi gelapku di masa lalu, mengapa terus menjadi cibiran yang menghantuiku. Hei! Bang Iseng. Sampai kapankah tudingan ini akan mengubur masa depanku? Masih adakah keadilan itu kembali bisa kunikmati? Kasihan juga ya Mas, nasib calon anggota legislatif dari Kutoarjo ini. Ingin berpartisipasi aktif dalam politik, menyumbangkan pemikiran dan baktinya kepada bangsa, tapi dihambat oleh undang-undang pemilu. Ya, itulah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa ada uji material terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ini. Kalau misalnya tidak ada yang terdiskriminasi, maka mungkin tidak akan ada proses pengajuan ini ke Mahkamah Konstitusi. Berarti cukup serius masalah yang kita hadapi sekarang. Karena saya pikir bekas anggota organisasi terlarang seperti PKI, organisasi masanya, dan mereka yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung akhirnya tidak dapat mencalonkan menjadi anggota legislatif. Ini mungkin akan menjadi diskriminasi. Oh iya, begitu seriusnya permohonan ini diajukan tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung atau tidak langsung, tapi ada sederetan tokoh terkemuka yang juga ikut menjadi bagian dari proses ini. Mas masih ingat kan dengan almarhum Profesor Deliarnur? Ya, saya ingat. Ada juga almarhum bekas Gubernur DKI Jakarta, Pak Ali Sadikin. Iya, dan yang tidak kalah menariknya ikut juga salah seorang tokoh oposisi terkemuka kita, Dr. Sri Bintang Pamungkas. Jadi mungkin saya melihat tokoh-tokoh terkemuka ini berpikir bahwa ini sudah waktunya menghapuskan diskriminasi dalam perpolitikan nasional. Tapi Mas Aldi, persoalannya adalah karena mereka yang di label sebagai anggota PKI tadi itu tidak diputus berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga mungkin ini akan menjadi diskriminasi bagi mereka karena tidak ada putusan pengadilannya. Benar Mas, konstitusi negara manapun di dunia ini tidak boleh menghukum seseorang karena latar belakang politik yang ia miliki. Jadi kalau cara itu yang diikuti, itu kan sama saja dengan membenarkan diskriminasi. Iya, gampangnya orang yang mencuri ayam saja harus mendapatkan putusan pengadilan baru dia dihukum. Iya, makanya pandangan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi. Karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia paling berat. Menjatuhkan, melarang, memberangus hak politik seseorang, itu jelas pelanggaran hak asasi manusia serius. Dan ini menurut saya bertentangan dengan konvensi PBB tentang pengakuan hak asasi manusia. Oh jelas, karena latar belakang politik itu kan sesuatu yang bisa diterima dan dibolehkan. Kalau kemudian ada diskriminasi, hukum harus menjadi tempat untuk menyelesaikan diskriminasi itu. Persoalannya begini Mas Aldi, pembatalan pasal 60 huruf G Undang-Undang 12 tahun 2003 tersebut sebenarnya mungkin masih menyisakan persoalan. Ya maksud saya tidak semua kelompok masyarakat tentu akan setuju dengan pembatalan pasal tersebut. Terutama mereka-mereka yang terkait dengan masa lalu ya. Yang mungkin masih punya sejarah konflik antara PKI dan non-PKI. Sehingga pembatalan tersebut mungkin akan memberikan tanda tanya besar mengenai munculnya paham komunisme baru di Indonesia.
Saya kira memang benar. Ini sesuatu kekhawatiran yang manusiawi dan masuk akal, terutama kalau kita lihat dari sisi keluarga korban. Tapi perlu diingat, sekarang kita berada di era reformasi dan semangat reintegrasi dan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki keadaan ini. Jadi maksud Mas Aldi ini merupakan satu keharusan moral. Oh iya, jelas. Terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Dan saya menganggap, melihat dan memahami putusan ini adalah jembatan emas untuk membangun reintegrasi itu dan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Mungkin sederhananya seperti ini Mas Aldi. Dalam kehidupan rumah tangga ada masa-masa di mana kita bermusuhan, tapi juga ada masa-masa di mana kita harus bermaafan. Karena rumah tangga itu harus dibangun dengan rasa saling percaya. Jelas, kalau kita bertengkar terus-menerus dalam rumah tangga, tidak ada kerukunan, apalagi kalau ada kesalahan tidak mau rekonsiliasi, itu bisa menunggu kehancuran keluarga ini. Dan saya kira pesan dari putusan ini jelas bagaimana melangkah pasti membangun bangsa ke depan. Luar biasa. Kan pernah dengar tuh, Mas? Pernah dengar sih. Masa sih nggak pernah dengar? Saya pernah dengar. Kalau menurut saya sih tergantung individunya ya. Kalau Mas saya itu sih pasti khawatir Mas ya. Saya sih nggak khawatir sih. Saya nggak setuju sih. Kurang setuju gitu. Malah saya punya teman gitu dari keluarganya komunis gitu, dari PKI. Sekarang jadi pejabat yang sukses. Bingung sih, pokoknya kurang setuju aja gitu dah. Mas Aldi, Ya. saya pikir ada kekhawatiran ya, kalau bekas anggota Partai Komunis ini memanfaatkan kesempatan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan paham komunisme di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira ini kekhawatiran yang wajar ya, dengan dibatalkan pasal 60 huruf G tersebut. Ada pihak yang merasa khawatir akan berkembang ajaran komunis. Tapi kalau mereka tahu bahwa sampai hari ini TAP MPRS nomor 25 tahun 66 belum dicabut, dan masih tetap berlaku, kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Toh secara eksplisit di dalam TAP MPRS itu dilarang partai komunis untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi secara formal pegangan kita masih cukup kuat untuk menangkal kekhawatiran itu. Tapi apakah hanya cukup dengan hukum positif itu saja? Ya, yang lainnya misalnya kalau mereka yang berasal dari bekas partai politik atau masa pengikutnya mau menjadi calon anggota legislatif atau pejabat publik lainnya, mereka secara eksplisit harus mengatakan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan pernyataan eksplisit itu, kan dia sebetulnya mengikrarkan dirinya setia kepada negara ini, dan tentu saja mereka tidak akan mengembangkan ajaran komunis dan yang lain-lain itu. Saya setuju Mas Aldi. Karena kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hanya harus dimiliki oleh bekas anggota Partai Komunis Indonesia, tapi juga oleh kita-kita ini, masyarakat biasa yang harus taat kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, yang perlu kita khawatirkan seperti saat ini adalah orang yang menggunakan cara-cara tidak benar untuk menghalalkan segala keinginan politiknya. Misalnya hari ini orang begitu leluasa melakukan korupsi, begitu leluasa melakukan suap. Saya kira ini jauh lebih serius dibandingkan kita terlalu curiga yang berlebihan kepada bekas-bekas anggota PKI ini. Jadi menurut saya kekhawatiran ini sebetulnya yang harus kita awasi dari waktu ke waktu. Jadi maksud Mas Aldi, kesetiaan itu bukan hanya dalam bentuk kesetiaan formal kepada Undang-Undang Dasar 45 saja, tapi juga kesetiaan untuk tidak melakukan korupsi di bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jelas Mas, korupsi sudah menjadi ancaman paling serius di negeri ini. Ya. Oh iya Mas, mumpung masih ingat nih, ada kalimat terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dan dalam organisasi terlarang.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ini kan bisa menimbulkan kerancuan dan multitafsir. Bagaimana menurut Anda? Iya, jelas ya. Saya kira salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menganulir pasal 60 huruf G ini karena potensi multitafsir dan bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Tapi tidak hanya itu sebetulnya. Kalau kita baca dengan agak cermat pasal 60 huruf G itu sepertinya menjadi calon anggota legislatif itu jauh lebih berat dibandingkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Coba loh Mas lihat di Undang-Undang Pemilihan Presiden. Nggak ada persyaratan itu bahwa calon presiden dan wakil presiden bebas dari Partai Komunis Indonesia atau organisasi yang ada di belakangnya. Jadi sengaja ataupun tidak mempertahankan butir 60 huruf G itu kan memperberat syarat untuk orang bisa menjadi calon anggota legislatif. Untung saja Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan pasal 60 huruf G tersebut ya, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan multitafsir dalam praktek berdemokrasi di Indonesia. Jelas Mas, dan artinya sekarang syarat itu sudah tidak bisa dipakai lagi dalam sistem politik kita. Dari tetap berlakunya ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 yaitu ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tetapi orang per orang warga negara Republik Indonesia bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi. Menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kurung lembaran negara tahun 2003 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 4277, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mas Aldi, sebagai seorang pengamat hukum tata negara, apa sih sebenarnya yang menjadi landasan bagi DPR dan pemerintah untuk tetap mencantumkan pembatasan partisipasi politik bagi warga negaranya? Ya, berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan DPR, saya kira mereka merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, terutama pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 45. Kalau Mas Eko mau dengar bunyi pasal yang selengkapnya, saya bisa bacakan loh. Tapi saya harus buka buku kecil saya karena juga tidak hafal. Ini Mas, di dalam pasal 28J ayat 2 disebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berarti ini hak dan kebebasan yang bertanggung jawab ya? Oh iya, jadi argumentasinya cukup kuat juga, meskipun kalau kita kembali ke argumentasi awal, menyatakan pasal ini tidak berlaku jauh lebih kuat argumentasinya dibandingkan menggunakan pasal 28 huruf J tersebut. Kalau kita hitung sejak tahun 2004 sampai sekarang berarti sudah 7 tahun. Pasal 60 huruf G tersebut dihapuskan. Iya. Artinya Indonesia tidak lagi mengenal diskriminasi terhadap bekas anggota partai terlarang untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi pejabat politik lainnya. Menurut Mas Aldi, apakah Indonesia ini satu-satunya negara demokrasi yang pernah memiliki pembatasan terhadap partisipasi politik masyarakat? Atau mungkin ada negara lain? Ya, saya kira ada ya. Kita bisa merujuk pengalaman Afrika Selatan ketika di bawah rejim apartheid. Mereka melarang warga kulit hitam
untuk bisa terlibat dalam proses politik, Ya. malah melakukan diskriminasi nyata terhadap warga kulit hitam. Saya kira Mas Eko bisa juga cerita bagaimana pengalaman Jerman tentang Nazinya. Oh iya, memang setelah Perang Dunia Kedua, para bekas anggota Nazi itu sedikit mengalami diskriminasi untuk menjadi calon anggota legislatif ya. Tapi itu berangsur-angsur hilang dan melemah sehingga pada akhirnya pada tahun 1956 ketentuan tersebut sudah dihapus di negara Jerman. Iya, ini kan bisa jadi bukti bahwa sebetulnya pembatasan-pembatasan itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang hari ini kita lihat tumbuh menjadi negara yang demokratis. Afrika Selatan atau Jerman yang Mas Eko ceritakan tadi. Atau ini mungkin merupakan bagian dari proses berdemokrasi ya? Saya kira iya. Jadi kita bagaimanapun kan tetap harus belajar dari sejarah kita sendiri. Dan sejarah itu kalau diberikan pemaknaan yang positif, dia bisa menjadi pendorong untuk bisa berkembang lebih baik ke arah yang lebih maju. Indonesia bukan negara satu-satunya yang pernah melarang keterlibatan mantan anggota partai terlarang dalam partisipasi politik, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang membatasi ex-anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30 SPKI untuk menjadi calon anggota legislatif. Bahkan Inggris, Perancis, Amerika, dan Uni Soviet yang tergabung dalam sekutu pun pernah melakukan hal serupa di Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Ketika kedaulatan Jerman yang kalah perang masih dipegang sekutu, dilakukanlah denazifikasi. Denazifikasi dilakukan atas dasar 3 klasifikasi: terlibat keras, kurang keras, sedikit longgar, dan yang ikut-ikutan. Bagi yang terlibat keras partai Nazi, tidak boleh memegang jabatan pemerintahan. Namun sejak terbentuknya Republik Federasi Jerman pada 1949, semua mantan anggota Nazi berhak memilih dan dipilih dalam parlemen Jerman. Tetapi secara politis belum boleh menduduki jabatan di pemerintahan. Baru setelah mendapat kedaulatan penuh pada 1956, mulai ada mantan anggota Nazi menjadi menteri. Pemerintah Afrika Selatan yang dikuasai minoritas kulit putih pun pernah melakukan politik apartheid sebagai sistem penindasan warga kulit hitam. Muncullah Nelson Mandela sebagai tokoh perlawanannya, yang akhirnya membawa Afrika Selatan ke masa-masa rekonsiliasi. Pengalaman rekonsiliasi Afrika Selatan ini tentu berbeda dengan rekonsiliasi di Indonesia. Di Afrika Selatan, persoalannya setegas persoalan hitam dan putih, baik dari struktur sosial maupun dalam arti moral. Karena Nelson Mandela bersedia menciptakan persaudaraan di Afrika Selatan dengan memaafkan kaum kulit putih, asal kulit putih mengakui kesalahannya. Sedangkan di Indonesia, struktur sosialnya terlalu kompleks. Ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang membatasi hak politik mantan anggota PKI merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap partisipasi politik warga negara. Pemberlakuan undang-undang ini sangat berbahaya dalam pembangunan bangsa ke depan. Rekonsiliasi akan menjadi lebih mudah kalau berbagai diskriminasi dihapus lebih dulu. Dan Mahkamah Konstitusi telah berani mengambil keputusan penting menghapus pasal diskriminatif itu demi rekonsiliasi bangsa. Luar biasa bincang-bincang kita sore ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sekian dari kami. Sampai jumpa minggu depan dalam MK Files.